jamaah sholat tarawih yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, nikmat Allah yang luar biasa. Kembali kita bisa melaksanakan sholat isya sekaligus tarawih dan witir berjamaah. Karena tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah orang tersebut mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya ingin bercerita. Sebelum saya cerita, saya bertanya, bolehkah saya cerita? Boleh. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Sekali lagi, boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak boleh, tetap saya ceritakan. Nah, dulu Nabi Ibrahim punya bini cantik, namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini salah satu wanita tercantik di dunia. Kalau saya tanya bapak-bapak, siapa wanita tercantik di dunia? Allah bohong. Siti Sarah itu salah satu wanita tercantik di dunia. Jadi Siti Sarah ini istri Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim itu hidup seorang raja yang sangat zalim di negeri Mesir. Namanya Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Gelarnya Fir'aun. Tapi Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, bukan Fir'aun zaman Nabi Musa. Ini beda zaman. Ini Fir'aunnya zaman Nabi Ibrahim. Namanya Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Wah, kalau didengar nama ini mantap. Tuan guru besar. Padahal ini adalah raja yang zalim dan punya kelainan penyakit jiwa. Apa penyakitnya Ustaz? Lihat perawan tidak naksir, lihat janda nggak suka, tapi lihat bini orang meleleh air liurnya. Jangan di sini banyak lagi. Lihat janda tak suka, lihat perawan tak suka, lihat bini orang menetes air liurnya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di pekarangan rumah sendiri. Melihat bini orang menetes air liur, melihat bini sendiri menetes air mata. Rupanya ini raja ini ada kelainan. Setiap lihat bini orang ditangkap. Karena dia beranggapan kalau perempuan itu udah jadi istri orang berarti ada kelebihan, maka dia naksir. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ini beserta Siti Sarah pengen lewat Mesir nih. Kata Nabi Ibrahim, ini gawat lewat Mesir ini. Karena pintu gerbang Mesir itu penjagaan ketat. PPKM level 4. Wajib pakai masker. Berat. Maka akhirnya kata Nabi Ibrahim, wahai Sarah istriku, nanti ketika lewat pintu gerbang Mesir, tolong ketika ditanya siapa dirimu, jawab engkau adalah saudarinya Ibrahim. Jangan sebut istrinya Ibrahim, tapi sebut saudarinya Ibrahim, saudari sesama Islam. Karena kalau disebut istri ditangkap. Oke. Jalanlah lewat di depan pintu gerbang Mesir. Penjagaan ketat. Sopo sampean? Rupanya di Mesir itu banyak orang Jawa. Sopo panjenengan ini? Kata Siti Sarah, aku saudarinya Ibrahim. Alah, kata mereka, orang percaya kalau sampean. Rupanya mereka ini sering kena bohongi juga. Tidak percaya, tetap Siti Sarah ini ditangkap. Diserahkan kepada Amr bin Amru al-Qais bin Mailun, Fir'aun. Raja, ini bini Ibrahim nih. Raja mendengar bini orang, Pak, langsung menerjang aja. Diterjang kena cadar, terbuka cadarnya Siti Sarah. Melihat wajah Siti Sarah yang sangat cantik, itu Fir'aun stroke. Jadi kalau bapak-bapak ada istri di rumah aku stroke, bapak-bapaknya stroke, itu kemungkinan dua. Satu, istrinya cantik banget. Dua, suka ngomel. Bapak-bapak tuh Pak kalau suka diomelin istri biasanya cepat bodohnya. Makanya kalau istrinya suka ngomel bilangin jangan suka ngomel gitu. Kalau suka ngomel bapaknya jadi bodoh. Serius nih Pak. Istrinya sehat, kita yang sakit. Kemudian stroke ini Fir'aun. Akhirnya dia minta tolong, Sarah, tolonglah
berdoa kepada Tuhanmu, sembuhkan penyakitku ini. Siti Sarah mengangkat tangan, berdoa, sembuh. Setelah sembuh Pak, menerjang lagi, stroke lagi, 2 kali stroke. Sarah, tolong Sarah, doakan kepada Tuhanmu. Siti Sarah berdoa lagi, sembuh lagi, menerjang lagi Pak, stroke lagi. Sarah, tolonglah, ini yang terakhir, aku janji, swear, gue gak bakalan bohong sama lo deh. Pokoknya kalau kau doakan sembuh, ku lepaskan kau dengan suamimu. Akhirnya Siti Sarah berdoa, sembuh dia, maka dilepaskanlah Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim. Lalu ketika dilepaskan, diberi hadiah seorang budak wanita namanya Siti Hajar. Siti. Oh. Nah, sampai jam berapa nih? 12. Ya, baru pembukaan nih. Ini belum masuk lagi tema ceramah kita. Akhirnya dibawalah Siti Hajar pulang. Dibawa, dapat hadiah. Akhirnya Pak, sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tak kunjung punya anak. Lama puluhan tahun belum punya anak. Sedangkan anak ini dambaan semua orang. Apalagi yang sudah nikah nih pasti pengen punya anak. Betul Pak? Makanya tiap malam bikin tuh. Cepat punya anak kan. Cuman kasihan 6 bulan terpisah 3 bulan. Kasihan deh kalau. Iya, ketombe deh itu. Maka terus akhirnya karena tak kunjung punya anak, ini lama sekali Pak. Tidak seperti lagu dangdut. Kalau lagu dangdut kan cuma 10 tahun. 10 tahun. Itu mesti 10 tahun. Ini lama betul. Maka kata Siti Sarah, ini Siti Sarah, wahai suamiku Ibrahim, engkau seorang nabi, mesti punya keturunan. Terus nikahlah kau dengan perempuan yang lain. Cari, nikah. Kata Nabi Ibrahim, gak mau aku. Bayangkan, nikah, kata Siti Sarah. Suami dipaksa nikah. Itu Siti Sarah zaman bahari. Sarah sekarang iya gosong, tak potong selesai sampean. Ora iso. Sarah, nikahlah suamiku, cari perempuan, nikah. Kata Nabi Ibrahim, wahai istriku Sarah, mana mungkin satu hati punya 2 cinta. Tak mungkin aku bisa menduakan cinta, hanya dirimu yang ada di hatiku. Tidak Roma. Itu versi Roma Irama. Maka bayangkan tuh Pak, Siti Sarah maksa suaminya nikah. Suaminya Nabi Ibrahim disuruh nikah, nggak mau nikah. Tidak istriku, nanti kita punya anak, nggak mau aku nikah. Wah, Ibrahim zaman dahulu. Ibrahim yang ada nih, belum disuruh sudah gatal aja kan. Cari nikah situ. Akhirnya karena dipaksa terus Pak, terus dipaksa. Maka akhirnya kata Nabi Ibrahim, kalau terus dipaksa, oke lah, sekarang kau yang carikan. Wah, jadi kalau bapak nanti dipaksa bininya untuk kawin lagi, nggak mungkin kayaknya. Matahari 2 baru muncul kayaknya. Terus kata Ibrahim, Nabi Ibrahim, terserah kau lah, pilih. Maka kata Siti Sarah, bagaimana kalau yang dekat dengan kita udah kenal? Siapa? Itu Siti Hajar. Oh, pembantu kita tuh. Makanya pilih pembantu juga, hati-hati. Istri 50, pembantu 25. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, oke lah, nikahlah dengan Siti Hajar. Ternyata tidak lama pernikahan ini hamil, punya anak namanya Ismail. Siti Sarah cemburu Pak, kok ini madu baru nikah udah punya anak aja nih. Gua yang lama belum punya anak, cemburu Siti Sarah.
Allah tahu itu. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa itu Siti Sarah, Siti Hajar dan anaknya Ismail yang baru lahir jauh-jauh, bawalah. Akhirnya dibawalah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ini nanti cikal bakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lahir Nabi Muhammad di situ keturunannya tuh Nabi Ismail, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan dalam Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Bapak tidak perlu hafal, ngantuk-ngantuk saya senang. Maka akhirnya dibawalah itu Pak jauh terpisah, dibawa sampai ke Mekah. Mekah waktu itu tidak ada manusia, tandus, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Samping Ka'bah. Akhirnya dibawa anak dan bini dan anak yang baru lahir itu dibawa ke situ. Setelah diletakkan, ditinggalkan langsung balik. Siti Hajar melihat suami langsung balik, Pak, karena perintah Allah. Letakkan, tinggalkan. Melihat suami langsung balik, dipegang bajunya Nabi Ibrahim. Suamiku, kata Siti Hajar, apakah kau tinggalkan kami berdua di sini? Nabi Ibrahim tidak sanggup menjawab. Berat menjawab pertanyaan ini. Seperti bapak pulang dari cuti. Pak, jam berapa besok pulang? Berderai air mata bila di rumah, ya kan? Satu, Pak, yang kupinta darimu, ketika pulang nanti kesini lagi, bawalah dalam keadaan utuh tubuhmu, baik tubuh maupun hatimu. Tak ada cinta tertinggal di sana. So sweet. Maka ketika ditanyakan itu kepada Nabi Ibrahim tak sanggup menjawab. 2 kali Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang perintahkan? Ketika pertanyaan itu, apakah Allah yang perintahkan? Nabi Ibrahim menjawab, Allah yang perintahkan. Mendengar itu Pak, dilepas baju suaminya. Kata Siti Hajar, kalau Allah yang perintahkan, pulanglah. Tak mungkin Allah meninggalkan kami berdua saja di sini. Wah, itu Hajar dahulu. Hajar sekarang tiap hari nangis nelpon suaminya di Freeport, ya kan? Apa cuti bang? Siti Hajar dulu Pak, belum ada video call, belum ada. Ya, pesawat Airbus itu belum ada. Dilepas sama Siti Hajar, pulang kalau Allah yang perintahkan. Tak mungkin Allah tinggalkan kami berdua di sini. Yakinnya luar biasa seorang istri. Maka suami yang sukses biasanya berasal dari seorang perempuan yang hebat di belakang. Makanya Pak, orang laki-laki yang hebat itu bukan laki-laki yang banyak bininya, tapi laki-laki yang hebat itu adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluarganya, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Lanjut. Ini belum masuk tema ceramah kita. Ini masih pembukaannya Pak. Tahan gak nih? Pulang Nabi Ibrahim Pak. Setelah pulang, Nabi Ibrahim sampai di suatu bukit. Ketika sampai di bukit tersebut, Nabi Ibrahim berhenti sejenak, membalikkan badan. Untuk apa? Memandang istri dan anak yang ditinggal cuma berdua saja di suatu tempat yang tidak ada manusia. Berbalik Nabi Ibrahim, wajar. Puluhan tahun tak punya anak, ketika punya anak disuruh terpisah pula. Sayang gak Pak sama anak? Lebih kangen anak apa bini? Anak yang mertua, ya kan? Ya. Saya punya anak saya 3. Berangkat ke sini saja rasanya berat. Udah 5 hari, kapan pulang? Saya ngitung aja kapan pulang. Kangen sama anak. Kalau dia sakit aja, saya berdoa, ya Allah,
Tuker ya Allah, lebih baik tetangga yang sakit daripada daripada saya suruh tukar ke mertua ya kan, nanti ke tetangga, betul kan? Coba. Maka Nabi Ibrahim ini berbalik, Pak. Nah ini masuk nih kita poinnya nih. Ketika Nabi Ibrahim berbalik memandang anak dan bini yang cuma berdua saja, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, yang doanya itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Mohon maaf, suara saya bagus dari dulu. Sorry Ustaz. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim berdoa nih, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah Tuhan kami, ku tinggalkan sebagian keturunanku 'inda baitikal muharram, di suatu lembah. Lupa lagi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ku tinggalkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, gersang, tandus, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada manusia. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu Ka'bah yang mulia. Kutinggalkan di situ ya Allah. Tak ada manusia, tak ada tumbuhan, tak ada makanan, tak ada minuman. Kutinggalkan di sana karena perintahmu. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak misalnya lapar, cari apa? Makan. Makan. Kalau haus, minum. Kalau mau kawin, kalau lapar cari nasi, kalau minum cari, kalau haus cari air. Nabi Ibrahim ketika melihat anak bini tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada tempat berteduh kecuali satu bangunan Ka'bah yang mulia. Nabi Ibrahim berdoa, tidak minta air, tidak minta makan, tidak minta manusia, tidak minta tumbuh-tumbuhan, tapi yang diminta Nabi Ibrahim pertama kali, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak cucu kami ini di samping Ka'bah ini sanggup mendirikan sembahyang. Jadikan mereka ahli sembahyang, sanggup sholat. Yang pertama diminta Nabi Ibrahim bukan makan, tapi sembahyang. Ini bedanya Ibrahim dulu dan Ibrahim sekarang. Mintanya sholat dulu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim minta sholat? Ini ayat berikutnya nih. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia semuanya condong berkumpul kepada mereka, biar datang untuk ke Ka'bah semuanya. Setelah minta sholat baru minta jadikan manusia kumpul semuanya ke sana. Saya mau tanya, doanya kabul apa tidak? Kabul apa tidak? Kabul. Semua manusia pengen ke sana. Bahkan yang di sini hadir semuanya di masjid Baitur Rahman, Red Camp, semuanya pengen ke Mekah, betul? Betul. Maka doa jangan dimatikan sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan semuanya berangkat ke sana. Amin. Ya. Semuanya ini doa Nabi Ibrahim. Jadikan hati manusia condong kumpul kepada mereka ya Allah. Jadikan semuanya pengen ke sana. Coba. Apa yang Allah jadikan? Gampang. Langsung kabul, Pak. Langsung. Ketika perbekalan itu habis, makanan yang dibawa habis, minuman yang dibawa habis, kehausan Siti Hajar, anak pun kehausan, beliau berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit.
Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Saya tadi sebetulnya pengen ceramah tentang poligami malam ini. Jangan dengar Ustaz, ayat Ustaz tadi fankihu ma qabalakum minan nisa mas'al lupa. Nikahi wanita 2, 3, 4. Saya bilang ceramah poligami aja malam ini. Coba. Hah? Safa Marwah berlari-lari Pak. Ini bagaimana Allah memanggil manusia berkumpul. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Dari bukit Safa ke bukit Marwah, lari Siti Hajar. Ketika Siti Hajar berada di bukit Safa, memandang ke bukit Marwah, itu seolah-olah ada air di atas gunung sana. Karena kan panas itu patamor. Dikira ada air, berlari lagi sampai ke bukit Marwah, tidak ada air. Pandang lagi ke bukit Safa, ada lagi Fata Morgana, lari lagi. Namanya Fata Morgana. Dikira cinta, ternyata PHP doang. Lari terus tuh, lari. Sampai akhirnya Allah munculkan air Zam-Zam di bawah telapak kaki Nabi Ismail, anaknya yang kecil. Keluar. Zam, kumpul. Air keluar. Apa yang terjadi kalau ada air di padang pasir? Burung akan berkumpul di atasnya. Di mana ada air, ada burung. Burung, ada air. Nah, serius. Kalau burung tak ada air, mati itu burung. Betul nggak Pak? Maka burung yang bagus ada. Nah, kenapa ini? Bapak pernah lihat ini nggak, sarang burung walet nggak? Sarang burung walet, tahu sarang walet? Sarang burung walet itu, setiap sarang burung walet kalau mau ada burungnya pasti ada kolam airnya. Betul nggak? Betul aja nih. Maka burung yang bagus airnya. Nah, akhirnya karena di padang pasir itu ada air, keluar air Zam-Zam, burung tuh Pak kumpul di atas awan, putar aja di langit. Orang Arab tahu kalau ada burung yang muter berarti ada air di bawahnya. Apa yang terjadi? Orang datang berkumpul mencari di mana arahnya burung itu. Datang, kumpul semuanya. Akhirnya Siti Hajar yang tadi cuma berdua menjadi ramai kumpulan manusia. Allah kabulkan seketika. Kenapa Allah kabulkan ini? Karena Nabi Ibrahim mintanya sembah. Ya. Karena Nabi Ibrahim mintanya sembah. Ya. Sholat dulu baru minta. Makanya Bapak sholat dulu baru minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepada Engkau ya Allah, kami minta pertolongan. Sembah dulu baru minta. Ini nggak pernah sembah, dia minta terus. Oh ini. Ya Allah, pengen surga, banyak bini, banyak anak, motor Fortuner, Pajero Sport, Alphard. Nggak pernah sembah yang apa ini kata malaikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu baru minta pertolongan. Nabi Ibrahim Allah kabulkan kumpul manusia karena Nabi Ibrahim mintanya sholat dulu. Sholat kemudian kumpul manusia, kumpul. Ayo, datang itu Pak. Maka kata Siti Hajar, silahkan ambil airnya, tapi tidak boleh satupun yang merasa memilikinya. Maka akhirnya orang hidup dari sumber air Zam-Zam. Berkumpullah manusia, makin ramai sampai sekarang. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang muncul tidak di atas bukitnya Pak, tapi air muncul di bawah telapak kaki anak sendiri. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya Pak, yang penting kerja itu halal. Nanti rezekinya Allah berikan min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tak diduga. Mungkin kerjanya di perusahaan repot, tapi tiba-tiba berangkat hajinya diberangkatkan oleh siapa saja tidak tahu. Ya, door prize. Gaji rasanya nggak cukup untuk berangkat haji langsung berangkat. Tiba-tiba dapat door prize malam ini. Jaket tulisannya haji langsung berangkat. Tulisannya doang ya kan? Siapa tahu? Hah? Di Madura
tukang becak naik haji. Di Jakarta tukang bubur naik haji. pelan. Di mana rezekinya? Bukan dari dagang buburnya, orang yang memberangkatkannya. Itu min haitsu la yahtasib. Siti Hajar boleh lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, tapi air tidak didapatkan di sana. Air muncul di bawah telapak kaki anaknya. Di tempat kami itu ada orang jual kacang biasa, langsung bisa haji langsung berangkat, yang 250 juta. Padahal penghasilannya 5.000, 10.000 per hari. Jual kacang, beliau jual dengan tanah-tanahnya. Ini luar biasa. Ya, coba. Kurang apa coba? Ini ada cerita di tempat saya. Ini beneran nih. Tadi bisa dari beneran. Nah waktu itu Pak, nih, jadi ada nenek tua sekitar umurnya 65 tahun. Mana ada nenek hingga 65. Dia kerjaannya apa namanya tuh? Nganyam itu apa? Bikin tikar tuh Pak. Nyulam. Ya, bikin kipas-kipas itu kan, yang kipas tangan itu. Ya nganyam. Nah pada waktu ini udah kejadian sekitar 10 tahun lewat sudah mungkin. Akhirnya ada orang orang sugih, orang kaya, Pak Haji, anak muda sugih. Orangnya kaya raya, baju putih, pakai gamis, pakai surga. Ini contoh. Berdiri aja kan, si orang kaya ini berdiri Pak, melihat pemandangan aja. Melihat pemandangan nih, melihat tanah yang luas. Itu tanah beliau, pengen dijual 4 miliar, ditawarkan 5 miliar. Dalam hatinya sambil memandang tanah ini, ya Allah, andai laku aja ini tanah 4 miliar. Tiba-tiba dia berbalik badan melihat nenek tadi di pelataran rumah nganyam itu tadi dikarenakan. Tiba-tiba dalam hati orang tersebut berkata, andai laku 4 miliar, nenek yang di belakang ini kuberangkatkan haji. Setelah ngomong itu dalam hatinya, pulang, masuk mobil pulang. Baru sebentar jalan, ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji, jadi nggak tanahnya dijual? Jadi berapa? 5M. Aduh Pak Haji, gimana kalau 4M aja? Kan kita sudah lihat kemarin, 4M aja. Kalau akur sip kita deal. Kita bayar hari ini langsung lunas. Deal. Jadi laku 4 miliar Pak. Balik dia mobil tuh ke rumah nenek tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua. Nek katanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kenapa Ci? Ini Nek, kerjaan nenek apa ini Bang? Nganyam aja. Berapa penghasilan sehari Nek? 5.000 per hari. Itu beli pentol udah cukup. 5.000 per hari. Kemudian Pak Haji ini nanya terus nih, kemudian nanya lagi dia, nenek pernah naik haji nggak? Sudah pernah naik haji? Wah, si nenek jawab, aduh, jangankan naik haji, dinaiki haji belum pernah. Jadi nakal juga ternyata. Itu tambahan doang, nggak ada nenek. Saya di jamaah kan, tambahan nggak ada tuh. Pernah gak nenek naik haji? Belum pernah katanya. Nenek ini nganyam aja terus. Nek, mau gak nenek kalau saya berangkatkan haji tahun ini? Berhenti dia. Anda siapa? Saya pemilik tanah di seberang ini Nek. Kenapa jadi pengen berangkatkan saya haji? Saya mau tanya, nenek mau gak naik haji tahun ini? Saya berangkatkan haji plus langsung berangkat. Menangis itu nenek. Benar kata, benar Nek. Kenapa kata nenek saya diberangkatkan? Kata Pak Haji ini, jangan tanya saya, tapi saya mau bertanya, apa amalan nenek hingga saya tergerak hatinya mau berangkatkan nenek naik haji? Apa jawaban si nenek? 5.000 penghasilan saya sehari, 4.000 untuk saya makan, 1.000 saya tabung niat untuk berangkat haji.
Tapi nabungnya bukan di bank mandiri, tapi nabungnya di jalan Allah, sedekah tiap hari, mudahan bisa naik haji. Karena kata nenek kalau 1000 ku tabung di bawah bantal nggak bakalan cukup sampai mati ke berangkat haji. Tapi kalau tabung di jalan Allah 1000 ini, aku yakin pasti berangkat. Ternyata sedekah nenek ini membuat beliau berangkat haji. Ya, maka malam ini sedekahlah. Kalau tidak mau kepada masjid, sedekah kepada ustaz. Tidak ada tambahan. Tambahan. Nah, terakhir habis dah. Nah, itu kan orang akhirnya berbondong-bondong ke Mekah, mau berhaji, mau berumrah, datang ke Mekah. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan karena yang pertama diminta adalah sembahyang. Kedua, permintaan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, apa kata Nabi Ibrahim? Warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan mereka rezeki thamarat. Thamarat itu jamak daripada thamrah. Thamrah itu artinya buah. Thamarat, buah-buahan. Para ulama tafsir menafsirkan rezeki yang berlimpah ruah, baik buah-buahan, makanan dan lain sebagainya ada. Buktinya sampai sekarang lihat. Pohon duriannya ada di Indonesia, duriannya ada di Mekah, Pak. Betul nggak? Saya mau beli durian di Mekah ada duriannya padahal tidak ada pohonnya. Mau beli apa lagi? Mau beli cempedak ada, nasi goreng ada, jengkol ada, Pak. Masya Allah, petai banyak. Di Mekah gersang tandus panas, tapi setiap masjid itu ada kulkasnya air gratis. Padahal tandus ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan rezeki yang begitu banyak? Karena maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pegangan hidup kita. Oke lah, yang masih nakal nggak apa-apa, nakal aja terus. Saya nggak nyuruh berhenti sekarang, karena nggak mungkin berhenti sekarang. Tapi jangan lupa sholat lah. Ya, yang suka masih main perempuan, sholat lah. Tapi habis main perempuan, Ustaz gak apa-apa, habis main sholat dulu. Nanti berhenti. Akan Allah berikan anugerah nanti. Insya Allah taubatan nasuha sebelum dia meninggal. Ya, maka sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama nanti yang akan dihisab pada hari kiamat, pertama kali sembahyang. Sembahyang, Pak. Yang masih suka bohong sama istrinya, sembahyanglah. Jangan udah suka bohong tak sembahyang pula. Sembahyanglah. Nanti insya Allah sembahyang ini akan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. The time is over. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.